Video sebelumnya gue udah bahas tentang apa itu posesif, ciri-ciri orang posesif, dan sedikit tentang cara gimana buat mengatasi perasaan posesif itu. Nah, sekarang gue mau bahas tentang kenapa sih sebenarnya seseorang itu bisa jadi posesif. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, lo bisa subscribe dan like dulu nih video ini, biar kedepannya lo gak kelewatan nih buat nonton video-video dari 1%. Kenapa nih orang bisa jadi posesif? Sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih. Lagi-lagi kalau kita ngomongin tentang alasan kenapa terjadinya suatu perilaku, apalagi dari perspektif psikologi ya, sebetulnya kita gak bakal bisa nih menemukan atau menentukan nih satu alasan spesifik kenapanya secara saklek. Jadi gak bisa tuh kita ngukur rumus kenapa terjadi perilaku posesif. Jadi karena X terjadi Y gitu. Karena kenapa? Perilaku itu beda sama rumus matematika. Susah banget buat kita nentuin sebuah sebab yang saklek atas suatu perilaku. So, hal yang bakal gue jelasin di video ini adalah faktor risiko nih yang kemungkinan bisa bikin orang jadi posesif. Jadi nanti hal-hal yang gue sebutin di sini itu bukan berarti sebabnya secara langsung, tapi faktor-faktornya aja. Nah, apa aja tuh? Pertama, ketidakpercayaan pada pasangan. Di video sebelumnya, gue udah sempet jelasin bahwa orang yang posesif itu cenderung gak percaya dan selalu curiga dengan pasangannya. Nah, kenapa sih orang yang posesif itu suka curigaan? Bisa jadi orang yang posesif itu pada dasarnya emang gak bisa percaya sama orang lain aja gitu. Jadi dirinya tuh insecure. Nah, karena mereka insecure, gak bisa percayaan sama orang, akhirnya muncullah berbagai kecemasan dan rasa takut atas hal yang bakal terjadi kepada pasangan mereka. Rasa takut ini bisa macem-macem banget manifestasinya. Mulai dari takut pacarnya selingkuh, takut pacarnya ninggalin, dan lain sebagainya. Dari rasa takut yang berlebihan itu, mereka yang posesif ini jadinya memilih untuk membatasi hidup pasangannya. Nah, inilah salah satu faktor yang bikin mereka jadi posesif. Hal kedua yang menjadi faktor risiko perilaku posesif adalah fear of rejection atau rasa takut pada penolakan yang dilakukan oleh pasangan. Kok fear of rejection gitu? Karena gini, orang yang posesif itu bisa jadi tertrigger untuk jadi posesif karena sebelumnya mungkin gitu ya, dia pernah dapat pengalaman yang buruk yang berbentuk penolakan gitu. Nah, menjadi posesif merupakan cara supaya dia melindungi diri gitu, biar gak dapet pengalaman itu lagi. Contohnya, pengalaman ditolak pasangan pas ngajak jalan. Let's say nih, lo ngajak pacar lo jalan. Ternyata dia malah lebih milih jalan sama temennya, yang kebetulan lawan jenis juga misalnya. Nah, artinya kan lo ditolak, dan pacar lo tuh lebih memilih untuk pergi sama temennya nih, dibanding sama lo. Kalau lo posesif, lo bakal milih untuk ngelarang pacar lo untuk gak temenan lagi sama temennya. Karena lo gak mau ditolak lagi untuk kedua kalinya. Pengalaman saat ditolak itu sebenarnya bisa berdampak signifikan nih buat kita. Mungkin beberapa dari lo gak relate gitu. Lah emang sebegitunya dampaknya gitu. Kan cuma gitu doang. Nah, sebenarnya penelitian itu udah ada nih yang membuktikan bahwa rasa sakit ditolak itu bisa setara dengan rasa sakit fisik. Jadi rasa sakitnya tuh terjadi di bagian otak yang sama gitu. So, penolakan itu sebenarnya bisa jadi berdampak sebegitunya ke orang-orang. Apalagi buat orang-orang yang punya pengalaman ditolak sebelumnya. Khususnya dengan cara yang mungkin menyakitkan gitu. Ya mungkin bahasanya dalam tanda kutip traumatis lah. Entah mungkin pengalaman dari pasangan sebelumnya, atau mungkin temennya, atau mungkin dari keluarga gitu sejak kecil. Nah, pengalaman yang ditolak yang menyakitkan itu bikin orang bisa jadi nih melakukan hal-hal yang mereka pikir bisa membuat mereka gak bakal ditolak lagi. Jadi melindungi diri gitu. Salah satunya adalah menjadi orang yang posesif terhadap pasangannya. Jadi dia bakal ngontrol nih dan ngatur hidup pasangannya. Orang yang posesif juga cenderung berpikir bahwa hal itu bisa mengurangi chance pasangannya untuk melakukan hal-hal yang nyakitin atau menakutkan bagi mereka. Supaya mungkin nantinya gak diselingkuhin, gak ditolak, gak dicuekin, dan lain sebagainya. Dengan menjadi posesif, seseorang juga cenderung berpikir bahwa pasangannya tuh bakal ngerasa lebih diperhatiin dan dicintai sama dia. Padahal ya mungkin bisa jadi enggak kan gitu. Nah, jadi kalau mau dibikin lebih simple, bahasan tentang alasan kenapa orang bisa posesif itu terkait banget sama insecurity diri mereka gitu. Orang yang posesif ini intinya sih melakukan penanganan pada insecurity dirinya, tapi mungkin caranya kurang tepat. Alih-alih mereka mengkomunikasikan ketakutan mereka dan mungkin berkompromi pada pasangannya supaya hubungannya bisa jadi enak nih, komunikasinya enak kan. Nah, orang yang posesif lebih memilih untuk langsung ngelarang-larang pasangannya secara sepihak. Makanya nih, kalau lo ngerasa bahwa lo memiliki ciri-ciri yang udah gue sebutin sebelumnya, atau bahkan lo ngerasa bahwa ya lo emang orang yang posesif gitu, salah satu cara yang bisa gue saranin adalah ya lo cerita ke pasangan lo. Ceritainlah tentang ketakutan lo, tentang insecurity lo, tentang pengalaman yang mungkin pernah lo alami di masa lalu gitu. Karena gini, komunikasi yang baik akan membantu pasangan lo ngerti dan membuat lo juga mungkin lebih lega karena lo udah cerita ke pasangan lo. Dan dari sana mungkin bisa jadi boundaries baru gitu buat hubungannya biar jadi lebih enak. Itu kalau lo yang posesif. Kalau misalnya yang posesif itu bukan lo tapi pasangan lo nih, sekarang ya at least lo bisa ngerti bahwa keposesifan ini tuh gak muncul tiba-tiba. Pasti ada alasan lah di balik perilakunya. Bisa jadi mungkin aja ya pacar lo itu butuh pertolongan lo.
untuk memaafkan nih luka-luka masa lalunya gitu. Yang bisa lo lakuin adalah lo mengkomunikasikan tentang ketidaknyamanan lo kalau emang lo ngerasa gak nyaman ya. Dan juga mungkin nyari jalan keluarnya bareng-bareng dengan baik-baik terlebih dahulu gitu. Siapa tahu kan lo jadi tahu nih ketakutan spesifik yang pasangan lo punya dan kenapa ketakutan itu bisa muncul. Sehingga mungkin nantinya lo bisa dapat solusi yang lebih masuk nih buat kedua belah pihak dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dimana mungkin lo dikekang secara sepihak oleh pasangan lo. Dan pada akhirnya ya bisa jadi ini bukan salah siapa-siapa gitu. Mungkin aja pasangan lo juga gak pernah beneran niat buat jadi posesif kan. Tapi bisa jadi ini adalah dampak dari hal yang dia dapatkan selama ini. Dan gue pengen ngingetin aja nih bahwa setiap orang pasti punya kelemahan dan ketakutannya masing-masing. Termasuk mungkin lo semua juga yang lagi nonton video ini kan. Meskipun lo gak posesif. Tapi mungkin orang yang posesif ini cara menanganinya aja nih yang kurang tepat. Kalau ngomongin soal penanganan masalah dalam hubungan, sebenarnya cara utamanya ya kalau menurut gue adalah komunikasi. Ini salah satu cara utama nih. Makanya di video selanjutnya gue bakal jelasin nih gimana cara mengkomunikasikan sesuatu dengan cara yang baik kepada pasangan lo supaya gak berujung berantem. Jadi lo subscribe tuh dan nyalain loncengnya biar lo bisa nonton lagi video ini di part selanjutnya. Oke? Gue Evan dari 1%. Thanks.